Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 36. Kumohon kembalikan suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Ngapain kamu kesini? Tanya Bella bersikap dingin menyambut Andin yang tiba-tiba muncul di kantornya. Andin yang berdiri di pintu ruangan Bella langsung berjalan masuk begitu saja, bahkan tanpa dipersilahkan. Kita harus bicara, balas Andin dengan angkuh. Aku rasa urusan kita sudah selesai. Aku sudah tidak punya urusan sama kamu. Aku juga tidak punya waktu untuk kamu. Jadi pergilah. Bella tak melihat Andin dan fokus pada lembaran kertas di atas mejanya. Karena tak ingin membuang waktu untuk meladeni wanita seperti Andin. Namun, Bella yang mengusir Andin tak membuat Andin pergi. Andin malah duduk di sofa sambil melihat ke arah Bella dengan tersenyum. Aku sudah cerai dari Mas Alvin, ucap Andin. Memang seharusnya seperti itu kan? Apa kamu kesini hanya untuk mengatakan itu? Bella pun akhirnya menatap tajam ke arah Andin dengan kesal. Kamu benar, urusan kita soal Mas Alvin sudah selesai, tapi soal Farel tidak. Aku ingin kamu melepaskan Farel untuk aku. Dia itu hanya mencintai aku, sama seperti Mas Alvin yang gak bisa melupakan kamu. Farel juga tidak bisa melupakan aku. Dia hanya mencintai aku. Andin menegaskan kalimatnya dengan jelas dan tegas. Perkataan Andin membuat Bella menghela nafas. Dia masih tak habis pikir kenapa dia harus terus berurusan dengan Andin, bahkan setelah dia meninggalkan Alvin. Kamu menginginkan Farel? Lebih baik kamu berpikir lagi. Apa Farel masih menginginkan kamu? Sudah jelas kan, Farel meninggalkan kamu di rumah sakit waktu itu. Sudah waktunya kamu bangun. Jangan terlalu banyak bermimpi, ucap Bella. Walaupun Bella sebenarnya tak memiliki hubungan apapun dengan Farel, tapi dia juga tidak tega jika orang sebaik Farel malah bersama Andin. Aku sekarang tinggal bersama Farel di rumahnya, berdua saja. Apa kamu sekarang masih bilang kalau aku bermimpi? Datang saja ke rumah Farel, kapanpun kamu mau untuk memastikan, ungkap Andin. Apa? Seketika Bella terkejut dan entah kenapa hatinya seakan teriris mendengar kabar tersebut. Kenapa? Kaget ya? Farel gak bilang sama kamu? Aku kesini berniat baik, sama seperti kamu meninggalkan Mas Alvin. Aku yakin kamu juga bisa melakukan itu pada Farel, agar kamu tidak sakit hati. Bella terdiam sejenak. Dia berusaha untuk tetap tenang dan merasa baik-baik saja. Tapi hatinya semakin sakit. Farel bukan siapa-siapa untuk aku. Aku gak punya hubungan apapun lagi sama dia. Jadi, kalau kamu menginginkan dia, urus saja sendiri. Sekarang pergilah. Aku sibuk, banyak pekerjaan.
Aku tidak punya banyak waktu untuk mendengarkanmu. Bella berdiri menatap Andin, namun terlihat jelas di wajahnya bahwa dia sangat kesal. Andin tersenyum, lalu ikut berdiri dan menghampiri Bella dengan semakin yakin dan percaya diri. Kamu tahu kan kenapa Farel tidak datang malam itu, padahal dia sudah janji sama kamu? Itu karena dia sama aku. Kami menghabiskan waktu berdua di rumah itu. Entah kenapa mulut Bella seolah terkunci rapat, tak mampu berkata apapun lagi, bahkan merasa ingin menangis. Sadar Bella, Farel bukan siapa-siapa untuk kamu. Dia hanya teman, tidak lebih dari itu, ucapnya dalam hati. Sudah, hanya itu yang mau kamu bilang. Sayangnya aku gak peduli, jadi pergilah. Pergi sekarang daripada aku memanggil security untuk mengusir kamu dari sini. Ucap Bella tegas, menatap marah sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Andin pun mendekatkan wajahnya ke telinga Bella, lalu berbisik. Kamu pasti tahu kan apa yang terjadi antara aku dan Farel di rumah itu? Seorang pria dan wanita berada dalam satu satu kamar. Ucap Andin perlahan sambil tersenyum. Lalu dia pun pergi meninggalkan Bella. Bella berusaha mengatur nafasnya yang terasa semakin berat. Matanya mulai memerah dan berkaca-kaca. Harusnya aku tak perlu terpengaruh apapun yang mereka lakukan. Itu urusan mereka. Tapi kenapa rasanya sakit sekali? Ucap Bella menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Kata-kata Andin terus terngiang-ngiang di telinga Bella, hingga membuatnya tak mampu konsentrasi pada pekerjaannya. Berkali-kali Bella berusaha untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya. Namun, pikirannya selalu tertuju pada Farel. Dia pun mulai bertanya-tanya, apa Farel benar tinggal bersama Andin? Dia pun juga sekilas mengingat saat Farel tak datang menjemputnya untuk dinner. Dan ternyata Andin tahu soal itu. Itu artinya mereka memang bersama malam itu. Tapi kenapa Farel tak mengatakan apapun? Bella kembali mengusap wajahnya. Dia ingin tidak peduli, tapi hatinya terus saja merasa sakit jika mengingat bahwa Andin tinggal bersama Farel. Ya ampun, kenapa aku jadi seperti ini? Aku harus fokus bekerja. Lupakan Farel. Dia bukan siapa-siapa. Aku tak perlu memikirkan dia lagi. Ucap Bella mencoba menyemangati dirinya sendiri. Baru saja dia ingin fokus pada pekerjaannya. Tiba-tiba handphonenya berdering. Sebuah pesan singkat masuk dari Farel. Bella, pulang kantor, aku langsung jemput kamu ya. Kita dinner, sebagai ganti dinner kita yang batal kemarin. Bella hanya membacanya saja, tanpa membalasnya sama sekali. Benar saja, setelah keluar dari kantor, Bella mendapati Farel sudah ada di depan dan memarkir motornya dengan rapi. Dia mulai tersenyum pada Bella dan bergegas menghampirinya.
Namun Bella sama sekali tak membalas senyuman Farel. "Kenapa kamu kesini?" tanya Bella kesal. Dia masih terus memikirkan perkataan Andin. "Aku kan sudah kirim pesan sama kamu. Kamu baca kan? Kok jutek gitu sih?" "Aku gak mau dinner sama kamu. Aku mau pulang aja. Kamu pergi dari sini. Jangan temui aku lagi," ucap Bella marah.